Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah wa syukru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Sekolah SMP 29 Kabupaten Tebo, Bapak Dr. Andes Suryatman Suryaman. Ndak do pakai teh, tapi pakai kopi Suryaman. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan juga sama-sama kita muliakan, seluruh majelis guru dan seluruh staf administrasi SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati Bapak Sekdes Desa Mengupeh, dan juga yang saya hormati dan sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua Komite SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo yang juga alhamdulillah pagi ini hadir bersama kita. Kemudian yang amat sangat saya banggakan, adik-adikku sekalian, generasi-generasi penerus bangsa yang diidam-idamkan, bagi yang laki-laki diidamkan seorang wanita, yang perempuan juga merupakan idaman seorang laki-laki. Iya peda? Iya peda? Masa laki-laki mengidamkan laki-laki? Itu artinya jeruk makan. Terus, ya. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Allah. Syukur bahwa Allah yang sudah menghidupkan kita, bahwa Allah yang sudah menciptakan kita, bahwa Allah yang telah memberikan kita kesehatan, bahwa Allah yang telah memberikan kita rezeki, bahwa Allah yang telah memberikan leluasa kepada kita, bahwa Allah yang sudah untuk kita beraktivitas. Nah, itu semua adalah yang diciptakan oleh Allah, yang Allah sediakan untuk kita, dan kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah, wajib hukumnya kita yakin kepada Allah. Wajib hukumnya kita beriman kepada Allah. Wajib hukumnya kita yakin dan percaya bahwasanya Allah yang maha segala-galanya, tidak ada yang lebih berkuasa kecuali hanya Allah. Tuh. Kalau nak galak-galak lah kita. Entah lagi buku tinju kok kepala mungkin. Baik, adik-adikku sekalian,
Kemudian hari ini tentu bagaimana supaya majelis kita ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Dengan cara apa, adik-adikku sekalian? Sesuatu majelis akan diberkahi oleh Allah, sesuatu majelis akan menjadi majelis bangkai yang membusukkan apabila di satu majelis itu tidak dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mari sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan orang yang membacakan selawat sebentar ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, seorang yang dilahirkan dari manusia biasa yang juga sangat luar biasa. Di mana biasanya? Biasanya Nabi Muhammad itu, kalau kita hari ini merasa manusia, maka Muhammad itu juga manusia. Di mana luar biasanya? Kalau hari ini adik-adik umpamanya masih menimba pendidikan di SMP 29 ini, maka Nabi tidak pernah sekolah di sini. Pernah Nabi itu sekolah? Tetapi luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, hari ini sedikit saya akan memberikan dasar-dasarnya kepada Anda semua. Kenapa? Sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum alam ini diciptakan, sebelum surga dan neraka diciptakan oleh Allah, sebelum dunia ini Allah ciptakan, maka nur Nabi Muhammad itu sudah terlebih dahulu Allah ciptakan, adik-adikku sekalian. Walaupun Nabi itu dilahirkan pada Nabi yang terakhir, Nabi dan Rasul yang ke-25 yang kita ketahui, tetapi adik-adikku sekalian, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurnya itu lebih duluan diciptakan, maka wajar kalau Nabi Muhammad itu wajar kalau Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Kenapa? Karena belum alam ini diciptakan, maka nur Nabi Muhammad telah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Makanya adik-adikku sekalian, nama Muhammad itu selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya seorang Nabi Muhammad, Nabi pilihan, seorang Nabi yang tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Dan hari ini adik-adikku sekalian, kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Anda termasuk juga orang yang luar biasa. Kenapa Ustadz mengatakan seperti itu? Bahwa Anda sekarang ini hidup di zaman mutaakhirin, kemudian mendengarkan nama Nabi Muhammad, kemudian Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tahu? Coba ucapkan dulu, 1, 2, 3. Saya itu kan ngetes Anda lah itu. Masa ya tidak tentu pulaan? Iya. Anak SMP tidak tentu pulaan. Biar amat Modeliku gagah-gagahnya. Hei. Gagah-gagah. Model itu pula nanti belakang tuh cantik-cantik
Nggak mungkin pula akan saya katakan cewek-cewek di belakang tuh ganteng-ganteng. Nah, adik-adikku sekalian, hari ini kita peringati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Nabi Muhammad itu kita ulang tahunkan seperti Anda ulang tahun. Mika ulang tahun enggak? Kamu ulang tahun enggak kalau umpamanya hari kelahiran? Iya, tentulah dia awak kau. Saya kan pernah juga muda model Anda ini. Iya, tapi zaman kami dulu enggak ada HP. Jadi tidak ada yang banyak yang tahu. Kalau kini Anda lupa dengan tanggal kelahiran Anda, maka Facebook akan memberitahu Anda. Betul apa tidak? Jadi gitu. Nah, itulah beruntungnya saudara. Itulah bagusnya kehidupan saudara hari ini. Kenapa? Karena Anda bisa mengakses dunia ini. Mau orang seperti apa, umpamanya di luar negeri sana, hari ini bisa Anda saksikan di desa Mengupeh ini. Betul apa tidak? Yang penting ada paket. Kalau tidak ada paket, hendak puta-puta. Baputa-puta. Nah, adik-adikku sekalian, tadi ayat sudah dibacakan oleh qori kita tadi. Qori kita yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Alhamdulillah hari ini dia berani membacakan Al-Quran di hadapan saudara. Ketika saudara tadi disuruh umpamanya dicari-cari, umpamanya siapa yang baca Quran? Awak ida, sagala ida. Pokoknya. Nah, hari ini beliau sudah berani untuk membacakan Al-Quran, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Tentu dalam proses belajar ini tidak ada kita yang sempurna, adik-adikku sekalian. Tidak ada pengetahuan kita yang lebih mendalam. Kecuali karena apa? Kecuali apabila Anda serius untuk menimba ilmu itu. Maka ayat yang dibacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Pada diri Nabi itu, pada akhlak Nabi itu terdapat contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasul seusia Anda? Kan gitu. Bagaimana Nabi Muhammad? Pernahkah Nabi Muhammad itu seusia Anda ini? Tentu adik-adikku sekalian, Nabi Muhammad itu lahir bukan begitu terpanca. Kan gitu, Bang. Langsung umpamanya gedang. Model saya kau. Enggak. Mati boleh, Mak. Segedang saya kau lahir. Jangankan segedang saya kau, sebesar Anda pun umpamanya. Kalau modelku Nah, adik-adik, enggak masalahnya. Kenapa saya tunjuk? Kenapa saya berani nunjuknya? Karena saya jauh lebih besar. Berarti ada kawan. Saya tidak sendirian hari ini. Nah, begitu adik-adikku sekalian. Nah, makanya Nabi juga pernah seusia Anda. Kalau hari ini Anda berusia 15 tahun, maka Nabi Muhammad juga pernah berusia 15 tahun. Kalau hari ini Anda berusia umpamanya 14 tahun, maka Nabi Muhammad juga dulu pernah berusia 14 tahun. Kalau Anda sekarang ini ngisap lem, maka Nabi tidak pernah melakukan itu. Ngaponya? Kalau Nabi itu, kalau Anda sekarang ini umpamanya bolos di sekolah, maka Nabi tidak pernah seperti itu. Kalau hari ini umpamanya Anda melawan kepada kedua orang tua, maka Nabi tidak pernah melakukan itu.
Kalau hari ini umpamanya di jam sekolah, Anda lewat di kantor KUA, kemudian langsung ke lapangan di bawah itu, maka Nabi juga tidak pernah melakukan seperti itu. Tentulah dia awakku. Entah bibi lewat tumbuh dengan mobil gitu dan lewat di situ jam sekolah itu. Berdua lah tu. Nam betinu di belakang je lah. Genyik wak ngan ningu. Nah, adik-adikku sekalian. Jadi Nabi Muhammad bagaimana seusia Anda, adik-adikku sekalian, bahwa Nabi Muhammad ini nanti adik-adikku sekalian yang perlu kita pahami. Bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai 4 sifat yang wajib kita ketahui, betul? Sifat Nabi yang 4 itu apa? Yang pertama sidik. Yang pertama sidik. Ada yang nama sidik? Coba tunjuk tangan saja kalau ada yang saya Pak, itulah nama yang paling bagus. Sudah, tengok lagi ke sini. Jadi yang pertama sifat Nabi itu adalah sidik. Sidik itu artinya benar. Bahwa Nabi itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, bahwa Nabi itu tidak pernah berbohong, bahwa Nabi itu tidak pernah ngelabui orang, bahwa Nabi itu tidak pernah ngelaka. Apalagi ngelaka wong tuwa. Ngelaka wong tuwa. Iko kadang-kadang ida. Dengar. Iko kadang-kadang ida. Jangankan umpamanya gurunya, uang tua ni yang dikelakai juga. Uang tua. Bukan main, adik-adikku sekalian. Anda kalau mau bagaimana sakitnya melahirkan Anda, ketika ibu Anda, ketika mak kamu umpamanya melahirkan kalian, 2 pilihan hidup yang harus dia tempuh. Kalau tidak selamat, mati. Begitu dia melahirkan Anda. Kalau dia tidak selamat, maka mati tantangannya. Pernah dengar seorang wanita melahirkan meninggal? Banyak. Model itu yang dirasakan. Maka Nabi wajar mengatakan, sahabat pernah mendatangi Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Kepada ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. 3 kali untuk emak, kemudian sekali untuk bapak. Kenapa seperti itu adik-adikku sekalian? Karena seorang ibu hamil Anda berada di dalam perut emak itu 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, kata Allah di dalam Al-Quran. Susah nian wang tua kita tuh, susah nian emak kita tuh. Waktu kamu di dalam perut emak tuh tadi, bukan main. Pernah mak kamu tuh ninggalkan kamu? Kemana pergi diangkut Pergi nyompamonyo ke kebun. Kamu dalam perut berbau ke kebun tuh. Tidak pernah dikeluarnya dulu tinggalnya. Dan itu masuklah. Perginya ke pasar umpamonyo. Nyo bawa. Kemudian subuh-subuh pun nanti. Iya. Berat. Susah. Berbaring saja susah adik-adikku. Berbaring bayi susah. Nak nelentang susah. Nak nelungkup sesak napas. Akhirnya mereng. Macam itu.
Model itu tanggungan emak kita, adik-adikku sekalian. Anda hari ini boleh ketawa mendengarkan cerita ini, tapi itulah yang dirasakan oleh orang tua kita, oleh emak kita. Bagaimana susahnya, wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan, sehingga Anda lahir tidak membawa apa-apa. Bukan Anda lahir itu dulu umpamanya bebaju. Bukan Anda lahir itu umpamanya langsung pakai celana lah. Betilanjang. Betilanjang. Tidak satu pun kalimat yang keluar dari mulut Anda kecuali cuman itu. Lalu hari ini Anda bisa kita bisa kumpul di sini. Anda bisa sekolah SD, Anda bisa masuk SMP umpamanya. Lalu siapa yang membesarkan? Siapa yang memelihara? Siapa yang memelihara? Siapa yang memelihara? Emak kita, orang tua. Nyamuk pun menggigit adik-adikku sekalian pada malam hari ataupun sore hari umpamanya. Itu pun dibunuh. Bagaimana Anda digigit nyamuk tidak boleh, apalagi dicilakui orang. Betul? Betul? Digigit nyamuk saja, jangankan nyamuk, lalat saja umpamanya, hinggap di tubuh Anda umpamanya, apakah di muka, apa di kening, apa di badan, diusir itu lalat. Lalat saja tidak boleh hinggap di tubuh saudara. Model itu sayangnya orang tua. Model itu dia umpamanya berjuang mati-matian ketika Anda lahir. Model itu Anda disusui. Disusui oleh orang tua. Kenapa dia bohongi orang tua? Bukankah itu termasuk dosa besar? Masuk apa tidak? Bukankah kita umpamanya kenapa umpamanya Anda mengalahkari orang tua? Ngapa Anda mengatakan mau pergi sekolah sementara Anda tidak nyampe ke sekolah? Adik-adik sekalian, hari ini, tengok dulu, ini saya serius. Hari ini saya mengajak Anda untuk menggunakan otak Anda. Hari ini saya mengajak Anda, coba hari ini, coba sekarang ini, coba kita semua, adik-adikku sekalian, mari umpamanya kita pejamkan mata dulu. Pejamkan matanya semua. Coba semua pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Sudah, pejamkan matanya. Ikuti, pejamkan matanya. Kemudian bayangkan orang tua kamu. Pejamkan matanya. Bayangkan orang tua kamu sekarang. Bagaimana mereka susahnya. Bagaimana, sudah. Tengok saya lagi. Bagaimana umpamanya orang tua Anda sedang susah payah. Bagaimana orang tua Anda mati-matian untuk memperjuangkan Anda. Agar Anda menjadi orang baik. Agar Anda berguna untuk bangsa ini. Agar Anda berguna untuk orang banyak. Tetapi kenapa tidak Anda manfaatkan? Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan itu, adik-adikku sekalian? Ini yang perlu kita berpikir. Itu makanya Allah berikan kita otak. Allah berikan akal kepada kita, adik-adikku sekalian. Itu gunanya untuk apa? Untuk berpikir. Allah gunakan akal kepada kita. Itu gunanya lil furqan. Agar kita bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mano yang halal, mano yang mano yang sah, dan mano yang batal. Itu apa yang bisa membedakan? Akal yang sehat. Adik-adikku, yang bisa membedakan mano yang baik dan mana yang tidak baik itu adalah akalnya yang sehat. Tetapi apabila sudah tidak bisa lagi membedakan mano nan elok, mano yang ndak elok, mano nan boleh, mano yang ndak boleh, kemudian mano yang halal, mano yang haram, ndak bisa lagi dibedakan, itu namanya orang gila. Tentu tidak di kamu. Apa namanya?
Orang gilo. Orang Coba Anda lihat umpamanya. Orang gilo punya malu? Orang gilo punya malu? Enggak. Coba bayangkan, kalau ada orang gilo lewat di pinggir jalan itu umpamanya. Lewat ini, kadang-kadang ndak tinggi bercelana. Cobalah tengok. Di mana ada tong sampah nanti umpamanya dia cari-carilah yang ada di tong sampah itu. Kemudian nanti umpamanya setelah itu apa? Kalau ada makanan dia makan. Karena apa? Karena dia tidak lagi bisa membedakan mana yang elok, mana yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kenapa? Karena akalnya sudah sakit, otaknya sudah rusak, adik-adikku sekalian. Kenapa otaknya rusak? Banyak beberapa faktor yang dapat membuat otak kita ini menjadi otak gila, otak yang sakit, adik-adikku sekalian. Coba dengar. Pertama yang dapat menyebabkan akal kita ini rusak, adik-adikku sekalian. Yang pertama, ketika Anda tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan begitu baik. Apa teknologi? HP. Anda pintar. Tidak bisa memanfaatkan teknologi itu kepada arah yang lebih baik. Lain halnya kalau Anda punya HP Android. Bukan main umpamanya elok HP itu. Kan gitu. Serendah-rendahnya nanti umpamanya kalau ada Oppo, Vivo. Kalau yang setinggi, ada yang punya yang punya iPhone? Ada. Wow. Saya tidak sanggup, Pak Kepala. Nah, adik-adikku sekalian, itu apakah yang belinya duit Anda? Siapa yang membelikan? Orang tua. Siapa yang belikan HP itu? Orang tua. Makanya tengok ke situ. Kalau tidak, awak tunjuk terus kau kayak gitu. Nah, adik-adikku sekalian, orang tua kita yang membelikan, dia bukan main banting tulang, peras keringat. Kadang-kadang belum waktunya dia berangkat ke kebun tuh, lah berangkatnya lah motong, bukan main banyak nyamuk yang menggigit di tubuhnya. Model itu dia berjuang untuk Anda. Karena apa? Pak, awak nak belian HP awak kok lah usah. Kalau tak dibelian HP awak tak nak pergi sekolah. Tak gilo namu itu. Tak nak bunuh orang tua tu. Anda kasihan tidak dengan orang tuanya? Kasihan. Jadi itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi karena Anda tidak bisa memanfaatkan teknologi kepada arah yang lebih baik, yang pada gilirannya, adik-adikku sekalian, itu makanya di HP-nya itu karena punya memori, apa di situ? Balik dari sekolah, mulai buka HP, kemudian main game on. Apa namanya tuh yang turun nih? Game itu apa namanya? MX. Model motor weh. MX. Itulah pokoknya. Aku udah tukang nyebutnya. Yang jelas main game on. Nanti kalau lah ada nilai sekian umpamanya, maka itu bisa pula dijual, betul? Pening pala aku dibuat nih. Nah akhirnya Anda asik. Oh saya tidak kemana-mana Pak. Saya di rumah baik. Tapi tunak di dalam kamar lah. Kamar berkunci lah. Kemudian main game lah. Macam mana orang gilo. Sementara kita waras. Sementara kita sehat. Tapi tidak obahnya seperti orang gilo, adik-adikku sekalian. Itu yang pertama. Kita enggak, itu dasar-dasarnya baik. Kemudian yang kedua yang dapat menyebabkan otak kita ini rusak
adik-adikku, ini yang penting saya sampaikan kepada saudara. Apa itu narkoba? Coba tengok ke siko. Ada uang nanelo utaknya kalau lah kecanduan narkoba? Saya di kantor kuaket tuh. Kalau pagi saya umpamonyo masuk buka begitu nak ditarik pintu pagar tuh. Sehingga banyak nian di situ bungkus komik. Sudah itu bodrek. Untuk apa tuh? Saya taunya komik itu obat batuk. Itu saya nan tahu. Kalau kita batuk ada iklannya. Minumlah komik. Gitu dah? Nah, minum komik. Lalu adik-adikku sekalian, kalau biasanya sekatiga kali cuman minumnya sehari. Pagi, siang, sore atau malam. Iko ida setiap pagi melampah di situ bekas-bekasnya. Alangkah banyaknya orang yang batuk di tengah hilir kok. Sudah itu ada pula tablet, bungkus tablet. Kemudian adik-adikku sekalian, biasanya kalau bodrek itu untuk sakit kepala. Siapa pula lagi nan sakit kepala malam tadi di siku? Coba Anda bayangkan itu. Siapa itu adik-adikku sekalian? Maka ketika saya mendalami, akhirnya kadang-kadang saya tidur di kantor itu, saya tengok yang sebesar-besar Anda kolah yang duduk-duduk di situ malam hari. Apakah Anda pernah melakukan itu? Ya. Hari ini tidak. Hariko tidak. Tapi kemarin? Ya. Kemarin-kemarinnya? Ya. Alhamdulillah. Itu mungkin anak sekolah lain. Tapi nyo pakaian SMP. Itu mungkin SMP lain. Itu. Nah, adik-adikku sekalian, narkoba. Kalau ndak nanti nyo ngisap lem, itu juga akan merusak otak saudara, adik-adikku sekalian. Apalagi sampai nyabu-nyabu. Jangan sampai Anda terkontaminasi dengan yang namanya narkoba. Apabila Anda terkontaminasi kecanduan, adik-adikku sekalian, akhirnya ndak telap lagi minta duit dengan orang tua. Ndak telap minta lagi duit kepada orang tua. Lalu apalagi kesudahnya macam mana supaya bisa beli maling, adik-adikku sekalian. Maka hari ini kita Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentauladani akhlak Nabi. Kenapa mentauladani akhlak Nabi, adik-adikku sekalian? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, kata Nabi. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Akhlak itu apa? Yang pertama perangai, boleh. Kemudian umpamanya etika, boleh. Kemudian apalagi yang dikatakan akhlak itu tingkah laku, iyo juga. Karakter, iyo. Akhlak yang baik, artinya karakter yang baik, perangai yang baik, etika yang baik, itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Rasul tidak pernah ketika umpamanya kawan elok lah nganing ceramah umpamanya. Naninya ke tadi bentuk cacing kepanasan. Tahu cacing kepanasan? Pernah nengok cacing kepanasan? Cacing kalau sudah keluar dari tanah itu ndak tunak itu. Pokoknya macam manuakal. Itu adik-adikku sekalian. Nah, kalau ada manusia seperti itu, berarti di pantatnya itulah ada cacing. Itu maka ada tunak. Adik-adikku sekalian, jadi narkoba yang akan dapat merusak. Karena inilah tujuan dari orang-orang yang benci terhadap Islam, adik-adikku.
Bagaimana mereka merusak generasi. Siapa yang akan dirusaknya? Akulah adik-adik seusia adik-adik sekalian ini. Itulah yang mereka rusak. Bagaimana adik-adikku sekalian, bagaimana umpamanya siswa SMP 29 ini tidak lagi mau cenderung kepada agama, tidak mau lagi belajar masalah agama, tidak lagi mau belajar membaca Al-Quran, tidak lagi mau sholat. Hei, coba jujur. Orang beriman itu dan orang jujur itu pasti masuk. Nah, lain ke? Ngaku juga orang Islam tuh. Coba. Nah, adik-adikku sekalian. Oke lah umpamanya, bagi saya juga tidak jadi masalah. Tetapi adik-adikku sekalian, mulai hari ini, yang sudah lalu tidak usah kita hitung. Anda nak tukang pukang segala macam, banting, nak macam mana, silakan saja. Yang karena itu sudah lewat. Yang sudah lewat adik-adikku silakan. Silakan, Anda tidak mau sholat, Anda tidak mau umpamanya mengaji, Anda tidak mau umpamanya menghafal dan segala macam. Anda sering mabuk, minum tua, narkoba, ngisap lem, segala macam, yang oplosan, silahkan kalau yang sudah Tapi mulai hari ini, mari kita tekatkan di dalam hati kita adik-adikku sekalian. Coba sekarang ini, Anda mulai menata hidup Anda, mau jadi apa saya nanti? Hei, mau jadi apa saya nanti? Kalau hari ini orang tua Anda petani, kalau hari ini orang tua motong, kalau hari ini orang tua ngambil upah mancah kebun orang, maka mulai hari ini adik-adikku sekalian, Anda harus bertekad, apabila saya sudah dewasa, maka saya akan lebih kehidupan daripada orang tua. Begitu. Makanya Nabi mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu mau menguasai dunia, kalau kamu nanti umpamanya mau sukses, kalau Anda mau sukses di dunia, kalau Anda mau berhasil di dunia, harus dengan itu. Kalau kehidupan ekonomi Anda, orang tua Anda umpamanya pas-pasan hari ini, maka nanti Anda harus berusaha bagaimana menjadi orang yang bisa membangkitkan perekonomian. Bagaimana caranya? Dengan memperdalam ilmu pengetahuan. Nanti taruh di statusnya masing-masing. Ingat, salah satu yang dapat memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan. Coba ulang. 1, 2, 3. Salah satu, coba. Saya ulangi. Salah satu, itu makanya fokus. Nanti punya Facebook masing-masing? Punya Instagram? Enggak ada. Punya TikTok? Baik. Ingat, di Facebook paling tidak. Salah satu yang dapat memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan. Buat nanti di statusnya masing-masing. Saling tag. Jadi nanti akhirnya adik-adikku sekalian, maka di dunia maya, maka di medsos, siswa SMP 29 ini sudah berpikir untuk cerdas. Jadi begitu. Itu baru memanfaatkan teknologi dengan baik. Nengah. Ada gue lagi film
Ini orang tak berbaju. Allah. Tak kiki nontonnya deh. Kiki. Nyo dewe lah di dalam kamar tuh. Tak kiki. Nah, adik-adikku sekalian. Coba. Jadi pendidikan. Sedikit saya bercerita tentang kisah kehidupan saya. Kehidupan Ustaz. Saya kan SD-nya 7 tahun. Itu karena orang baik. Karena kita termasuk yang disayang oleh sekolah. Ibu hati sekolah melepaskannya. Makanya 7 tahun. Coba, kamu di SD berapa tahun? Karena kamu belah 6 tahun cuman. Karena kamu nakal, akhirnya cepat diusir dari sekolah. Nah, gitu. Saya SD 7 tahun. Karena pas ke kelas 5 dak do naik kelas. Dak do naik kelas dak? Ionian Bu, dak do naik kelas. Tinggal makonyo 7 tahun. Karena saya ketika waktu SD termasuk orang yang di SD itu penilaian para guru dan segala macam ketika itu, karena dulu kan ada PMP Pak, pendidikan moral Pancasila. Jadi karena moralnya ini kan tidak boleh merah itu dulu, iya Bu. Pendidikan moral Pancasila ini ada 3 mata pelajaran yang tidak boleh merah nilainya di rapor. Pertama bahasa Indonesia, kemudian yang kedua agama, yang ketiga PMP. Kalau 3 ini umpamanya merah di rapor, salah satu B umpamanya pasti tidak akan naik ke kelas. Saya PMP-nya merah. Kalau masalah agama bagus. Bukan main. Saya selalu kalau ada MTQ itu tingkat SD umpamanya perseni namanya tuh, saya tulah dulu jadi korinya. Elok nian suara saya lagi daripada budak bukan. Itu dulu. Kalau kini kan suara lah ngebas. Lah agak anu dikit kan. Coba umpamanya. Kamu nak dengar? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Elok mana saya daripada dia? Eloklah saya. Eloklah saya ngaku elok saya daripada kamu ndak do ngakui. Iko mana kamu ndak do ngaku, saya ndak ngaku pula, kan banyak nih ruginya saya. Paling indahnya saya dewi ngatunya. Nah begitu adik-adikku sekalian. Nah kemudian karena saya dulu di waktu SD itu sedikit moralnya kurang baik, makanya saya memilih pondok pesantren tempat pelabuhan berikutnya. Wah, maka berlabuhlah saya di pondok pesantren. Berapa lama Ustaz di pondok pesantren? Sebentar, 7 tahun. Sampai kelas 7. Di mana tuh? Di Medan. Iku dari rumah sekolah ke siku malas lah itu bagai. Kan main, terlambat lah tuh. Dari rumah mengupih orang yang tinggal. Ke siku terlambat ke tuh. Apa tak jadi hantu sudah itu. Makanya adik-adikku sekalian. Nah, jadi seperti itu.
7 tahun di pondok pesantren. Waktu naik kelas 4, dari kelas 3 mau naik kelas 4 di pondok pesantren ketika itu. Apa kata ayah saya? Sofwandi, lah jadi kau sekolah nak. Ndak telap lagi di ayah untuk membiayainya. Karena adik-adik kau masih banyak yang mau sekolah. Model itulah sakitnya penderitaan orang tua saya dulu. Ekonomi orang tua dulu saya adik-adik sekalian. Alhamdulillah. Maka ketika itu, saya lah mulai mendekat kok. Banyak pangai lagi. Beleke kening tu. Nah, adik-adikku sekalian. Jadi, model itu. Apa kata saya dengan ayah saya? Ya, ayah ndak usah lagi mikirkan belanja saya. Adobe untuk belanja adik-adik itu silakan. Makanya adik-adikku sekalian, saya akhirnya macam-macam gawe. Ada orang berjualan, saya tolong orang itu berjualan. Ada orang pamonyo, orang panen padi. Saya lah ikut pula waktu itu ngangkat padi orang dari umur tuh, ya Allah. Model itu. Ada orang dulu pamonyo kalau di sana tuh namanya mengguris. Tahu mengguris? Motong. Orang motong, saya pun ikut pulau motong adik-adikku sekalian. Model itulah. Sehingga apa? Sehingga akhirnya saya aktif di organisasi pondok pesantren ketika itu. Di pondok pesantren itu ada dewan pelajar. Mulai dari kelas 4 saya sudah terpilih sebagai anggota dewan pelajar ketika itu. Kalau anggota dewan pelajar, maka SPP-nya bayar separuh. Gitu. Kalau ringan juga tuh. Ya tak? Harus pintar. Bukan pintar di sekolah. Pinta-pinta. Mana orang tak tolong, wak tolong. Model itu ingin mendapatkan ilmu pengetahuan agar apa adik-adikku sekalian, supaya saya tidak lagi seperti orang tua saya yang peras keringat banting tulang, yang ke sawah, yang ke ladang adik-adikku sekalian. Kalau sawah dewe, kalau payo dewe, dak apa pula. Kalau kebun dewe, dak apa-apa. Iko ngontrak pula payo orang tu. Model itu kehidupan. Anda sekarang adik-adikku sekalian, apa yang diminta Anda? Setiap pagi dikasih jajan sekolah, betul? Ke sekolah pakai apa? Setiap pagi minta untuk beli minyak. Minyak habis sekarang berapa? Berapa seliter? 15? 13 ya? 13.000 untuk minyak besar umpamanya 13.000. Taruhlah sekali 2 hari beli minyak. Itu kalau dari rumah ke sekolah, itu rumah sekolah. Tapi kalau sampai sore-sore hari, cukup selite. Anda kamu nak bunuh orang tua namanya itu secara pelan-pelan. Kamu memang tidak sadar adik-adikku sekalian. Tapi bagaimana orang tua Anda peras keringat agar bagaimana Anda menjadi orang baik itu. Nah, oleh karenanya, kemudian apa? Sampai saya tamat kelas 7. Kemudian saya nyambung lagi S1. Kuliah lagi adik-adikku sekalian. Biaya dewe lah. Bagaimana caranya? Ngajar ngaji. Tuh. Iko ngaji lah ada tukang. So belajar ndak lah tuh. Ringam, tapi sudahlah. Sekarang waktunya belah. Nah, adik-adikku sekalian. Kemudian setelah itu apa? Lah jam berapa? Lah jadilah sudah. Cukup? Cukup? Cukup. Ini penutup. Kalau cukup, ini penutup. Nah, penutupnya ini, ani ngelelok. Anda harus konsentrasi karena ini isinya. Saya teruskan sedikit, sampailah kita ketemu hari ini, dan saya ditugaskan pemerintah sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Tengah Ilir ini. Kalau Anda nanti mau nikah, pasti berurusannya dengan saya, apabila nanti saya masih tugas di sini. Itu saja. Sampai, selesai. Nah, kemudian, ini, yang kedua, Nabi Siddiq kemudian Fatona. Nabi itu orang pintar. Tidak ada bebengak model kita, kada.
Tapi Nabi pernah sekolah? Tidak. Tapi beliau adalah yang selalu langsung ilmu pengetahuan. Makanya Nabi Muhammad itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan. Orang yang paling pintar hidup di atas dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Adam yang akan menemukan kiamat besar adalah Nabi Muhammad. Maka kita, adik-adikku sekalian, Nabi adalah orang pintar. Bagaimana Anda bisa menjadi orang pintar? Tadi saya mengatakan, kalau Anda ingin menguasai dunia, kalau Anda ingin sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Kalau Anda mau sukses nanti di akhirat, juga harus dengan ilmu. Kalau Anda mau menguasai dunia dan akhirat, tidak mungkin, saya ajak Anda sekarang ini, saya provokasi sekarang. Mulai sekarang, coba nih ngelelo. Mulai sekarang Anda berpikir, jangan lagi sampai, coba. Jangan lagi nanti, ini SMP 29 ini di mana letaknya? Di Desa Mengu. Desa Mengupeh ini adalah kecamatan Tengah Ilir ini, adik-adikku sekalian, adalah tempat kelahiran kamu, betul? Anda lahir di Tengah Ilir? Sebagian iya, sebagian tidak, betul. Tetapi sekarang Anda tinggal di kecamatan Tengah Ilir. Artinya Anda orang Tengah Ilir. Jangan lagi nanti, coba ke depan. Makanya Anda harus berpikir nih, saya provokasi kamu. Jangan sampai nanti orang lain yang akan jadi kepala sekolah di SMP ini kecuali orang Tengah Ilir. So, Pak Suryaman, Om Padang. Karena apa? Kenapa orang Padang? Kuaket itu orang mana? Om Padang go. Kepala puskesmas orang mana? Om Padang go. Kenapa seperti itu, adik-adikku sekalian? Karena siapa lagi umpamanya yang akan ditempatkan? Yang nak jadi kuaket umpamanya ada orang Tengah Ilir ini kikiro. Kalau ada orang Tengah Ilir ini kita usulkan. Begitu. Makanya Anda harus berpikir sekarang ini. Jangan sampai nanti ketika Anda sudah tamat kuliah, jangan sampai nanti adik-adikku sekalian, orang yang akan memimpin di sini, orang yang akan bertugas di sini, itu yang orang dari entah mano-mano lagi umpamanya. Anda harus berpikir itu. Nah, untuk mencapai itu bagaimana caranya? Untuk mencapai itu, Anda pertama harus meluruskan dulu niat. Luruskan niat. Ikhlaskan niatnya dulu. Hati bersihkan. Iko hati kotor, manalah ilmu ndak masuk ke dalamnya. Jangan-jangan yang ngajarnya ndak ikhlas juga. Mohon maaf Bu. Karena apa? Adik-adikku sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Ilmu itu akan jadi berkah apabila yang mengajarkan juga masa iya Pak Kepala, Pak Sekdes dari tadi anak-anak kulah nanti anuan. Gurunya juga dapat bagian gua hari itu. Nah, adik-adikku sekalian, hati dulu diluruskan, niat. Ikhlaskan dulu. Kalau nak ngajar, luruskan dulu niat. Kok maulid Nabi beda ndak masuk. Nah, adik-adikku, jadi seperti itu. Kalau ikhlas gurunya, pastilah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang kotor hatinya. Jelas? Jelas. Luruskan niat, Bu. Supaya apa? Supaya jadi ilmu yang tafa'ubih. Supaya ilmu nanti yang bermanfaat. Ketika ada kita mengajarkan, kemudian diamalkan. Oh, itu kan khusus untuk ilmu agama, Pak Waket. Enggak.
apapun jenis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bukan hanya umpamanya ilmu tentang tauhid, bukan hanya umpamanya ilmu fikih, bukan ilmu hadis, bukan ilmu mantik dan segala macam, tetapi fisika, bahasa Inggris. Coba berapa banyak sekarang ini. Anda kalau mau nanti kuliah sampai untuk menamatkan harus lulus dengan TOEFL. TOEFL. Ada guru TOEFL saya kemarin waktu ngetes saya di S2, Pak Sofwandi. Kalau Pak Sofwandi sudah bisa, orang Medan kebetulan, marganya Ritonga. Kalau Pak Sofwandi sudah bisa membedakan tupel dengan tupai, katanya kan, luluslah itu. Gitu. Itu katanya. Ayo kalau itu bisa saya bedakan tuh Pak. Jadi begitu adik-adikku sekalian. Anda kalau ingin menyelesaikan kuliahnya nanti harus lulus itu. Kalau Anda tidak lulus, nggak bisa diwisuda. Artinya bahasa Inggris juga you understand? Kau hati itulah tukangnya itu. Lebih daripada itu tukang ginya. Nah, adik-adik sekalian. Jadi bersihkan niat dulu, luruskan niat kita. Bersihkan hati adik-adikku sekalian. Jangan saling dengki, jangan saling iri hati. Itu yang perlu dijago kalau sekolah kona elo. Ini mohon maaf nih Pak marah-marah. Besok jangan lagi diundang saya kalau ada yang sakit hati. Iya. Kalau pihak sekolah, oh itu Pak Waket tuh ngasih ceramah, masa iyo kami dikato-katoi. Yang kan datang jangan lagi diundang. Awak tak pula ingin. Nah, adik-adikku sekalian. Jadi begitu kalau institusi SMP 29 Kabupaten Tebo ini supaya lebih baik ke depan, tata dulu niatnya masing-masing. Tata dulu hati-hatinya. Hatinya ditata dulu, terutama kepala sekolah, wakil kepala, guru, kemudian staf TU, operator, dan segala macam. Tata dulu harus kompak. Kalau kompak, kalau sudah maju, apa yang tidak bisa kita ciptakan? Prestasi apa yang tidak? Oh, kemudian ada umpamanya lomba sains dan sebagainya macam. Anak-anak kita ini pasti akan dapat, akan mampu untuk bersaing dengan SMP-SMP lain. Apabila gurunya ikhlas, kemudian adik-adik yang belajar juga ikhlas. Koda. Ada mana janu tu he. Itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Tak selamanya tak juga. Jadi kompak, kekompakan. Adik-adik juga seperti itu. Nanti apabila Anda sudah keluar dari SMP ini, apalagi umpamanya sudah sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pastilah nanti dengan kemajuan teknologi Anda akan buat grup SMP alumni SMP 29 Kabupaten Tebo. Wah, sudah itu di grup itu apa? Kapan kita reuni? Reuni. Model itu artinya ngumpul-ngumpul. Itu adikku sekalian. Nah, dengan demikian insya Allah apapun yang kita inginkan, ketika hati sudah kita tata, ketika umpamanya salah pahaman, permasalahan besar bisa diperkecil, kemudian adik-adikku sekalian bisa juga umpamanya mulai berpikir hari ini bagaimana menjadi orang baik. Insya Allah nanti saya yakin dan percaya akan keluar dari SMP 29 ini adalah orang-orang yang berprestasi, yang bisa membanggakan nanti Kecamatan Tengah Ilir ini. Setelah itu tadi penutup. Iko kesimpulan. Nah kan macam itu kalau Anda buat anu kan, ada dibuat tugas pertama halaman judul, betul? Daftar isi, sudah itu nanti apa namanya itu kata pengantar anu dan segala sampai ke penutup, sampai ke kesimpulan. Tadi penutup. Penutup itu ada dua. Pertama kesimpulan, kemudian yang kedua saran. Satu
Kesimpulan, adik-adikku sekalian, kesimpulannya Nabi Muhammad itu ada 4 sifat. Yang pertama sid, yang kedua, yang ketiga tabligh, yang keempat, nah sudahlah, tidak berurutan tidak apa-apa, yang penting 4. Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Nah, adik-adikku sekalian, tabligh itu apa? Menyampaikan. Bagaimana hari ini saya menyampaikan kepada saudara, karena Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan ayat Al-Quran untuk manusia. Kemudian adik-adikku sekalian, yang kedua, kesimpulan yang kedua, yang pertama Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, bagaimana Anda mulai hari ini, saudara berpikir untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya tidak boleh nakal, tidak boleh malas, tidak boleh anu dan segala macam. Mulailah hari ini. Mau jadi apa Anda nanti ke depan? Itu mulailah ditata hari ini. Oh, saya nak jadi polisi Pak Ustadz, silakan Anda jadi polisi. Saya nak jadi guru Pak Ustadz, silakan Anda jadi guru. Saya nak jadi petani yang berkualitas Pak Ustadz. Artinya petani yang berkualitas itu yang mengandalkan pengetahuan, bukan tenaga. Maka barangkali jadilah Anda sarjana pertanian. Oh, saya nak umpamanya karena Sekdes sudah buka keramba umpamanya nak ahli di bidang perikanan, jadilah Anda nanti sarjana perikanan. Saya umpamanya karena banyak sapi ayah saya, banyak kerbau segala macam, jadilah saudara sarjana peternak. Oh, saya hobi sekarang ini menolong orang, bagaimana supaya orang sehat dan segala macam, jadilah Anda orang kesehat. Jadi begitu, bermanfaat. Oh, saya Pak Ustadz, hobinya sekarang ini bagaimana umpamanya saya bisa untuk mengajarkan agama. Jadilah Anda sarjana-sarjana agama, adik-adikku sekalian. Mulailah berpikir dari sekarang. Jangan lagi malas-malas, jangan lagi umpamanya Anda tergiur, ada orang ngajak, ngisap lem, ngisap narkoba, sabu-sabu, ekstasi, dan segala macam, minum tua, kemudian apa lagi itu yang botol-botol itu, apa namanya? Bir, apa lagi? Kamu tahulah galau, tentulah di awak. Oh, ya, saya kan ngetes dikit baik. Karena lah nyubu galau. Iya. Nah, adik-adikku sekalian, jangan lagi Anda tergiur. Anda hari ini sekolah, apalagi bagi yang tunjuk tangan yang kelas 3. Kelas 3, kelas 9 ya Pak? Kelas 9. Saya doakan seluruh yang kelas 9 ini, mudah-mudahan seluruhnya nanti lulus dan mendapatkan nilai yang baik. Amin. Kemudian diterima nanti umpamanya di sekolah dan jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Amin. Kemudian sampai Anda umpamanya jadi seorang sarjana. Amin. Kemudian nanti jadilah Anda menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Bagi yang kelas 1 dan kelas 2, silakanlah belajar baik-baik. Bagi yang kelas 3, tinggalkan perangai nan elo-elo. Jangan nanti jadi pembunyian, jangan jadi percakapan nanti, jangan jadi penyebutan dari adik-adik yang kelas 2 dan kelas 3. Tuh si anu tuh dulu tuh. Bececewik lah kawin itu. Anda sudah punya pacar? Anda sudah punya pacar? Yang betina lah punya cowok? Hah? Impossible ya. Nah, baik adik-adikku sekalian. Kemudian itulah saran saya kepada Anda. Bagaimana Anda nanti menjadi orang baik. Bagaimana sebagai orang yang beragama Islam, jadilah generasi Islam yang baik. Kalau Anda umpamanya menjadi wanita Islam, adik-adik yang perempuan, kalau Anda sekarang ini adalah wanita Islam, maka jadilah Anda nanti menjadi wanita Islam yang baik. Saya ini khusus kepada adik-adik yang siswi
saya katakan modeliko elo-eloknya, cantik-cantik, ayu, manis dan segala macam. Saya ingatkan kepada saudara, tengok dulu. Kalau ada nanti yang jantan-jantan kok ngecet kamu umpamonyo supaya ketemuan di bawah sawit, jangan itu namanya cowok playboy. Jelas? Jelas? Jaga kehormatan, jangan jadi wanita murahan. Apa? Jangan jadi perempuan murahan. Tahan santing dikit. Tahan santing dikit. Assalamualaikum, Dik. Apa kabar? Lagi ngapain? Iya, Bang. Kau ada giat dari kau? Kalau dah ada kita pergi ya. Nan betina kau ya lah pula. Iya, Bang. Awak kaki pergi dengan si Anu ya. Ya awak dengan lupanya lah janji. Kemananya pergi? Kalau jauh-jauh dah pula. Iko lewat dari kantor KUA itu tadi, kantor camat itu tadi, lewat kantor KUA sampai ke tempat ex bekas MTQ di situ, ada panggungnya di situ, di situlah berkumpulnya. Mohon maaf saya katakan kepada ibu-ibu guru yang di belakang, macam-macam penemuan kami di sana, Bu. Nang kolor lah nanti tinggal, nan kutang lah nanti tinggal. Tanya Pak Sekdes kalau tidak. Sekarang sudah saya lapor, kemarin karena kanit kita ini baru, kanit serse kita ini baru, saya sudah lapor kemudiannya ke kantor saya kemarin, saya sudah lapor, tolong Pak di jam sekolah, kemudian pada malam hari, tolong nanti razia-razia juga lah, kalau ada yang nonggok-nonggok di siko tuh, itu biasanya besok saya lekolah membersihkan sarap-sarap di sikoko, tolong nanti siap Pak Kuah. Jadi ingat, jangan sampai Anda tertangkap adik-adikku sekalian. Hati-hati. Hari ini saya kasih tahu. Jangan nanti salahkan saya. Oh, Pak Waket dah dong ngasih tahu, dan segala macam. Yang melaporkan dengan pihak Polsek, dengan kanit sersenya saya, karena dia silaturahmi ke kantor saya, kemudian dia sudah nengok bekasnya. Tengok Bapak Kuah. Ini kacau berserakan di siko. Kacau minuman. Tengok pula kok sarap Kuah. Iyo, dak pokok kete. Tu apalah dibubudak kokuti. Itu adik-adikku sekalian. Makanya salah satu kenapa camat tuh nebang pohon kayu tuh galonyo supaya kamu lagi nonggok di situ. Jam belajar harus belajar, jam ngapal harus ngapal. Iko tidak. Jadi hari ini saya kasih tahu dengan saudara, jangan sampai nanti Anda menjadi orang yang pertama yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena Anda terlibat narkoba, karena Anda nanti terlibat dekadensi moral dan segala macam. Adik-adikku sekalian, ingat. Wah, itulah marahnya saya itu. Ingat, masa depan bangsa ini tergantung kepada terletak di tangan adik-adikku sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.